Para suster yang terkasih, Bapak dan Mama, saudara dan saudariku yang berlindungkan Santo Yohanes Pemandi yang sama saya kasih. Selamat hari Minggu untukmu semua. Selamat hari Minggu untukmu semua. Semua yang ada di sini kebanyakan tidak sakit, sehat. Tetapi yang ada di sini punya peluang besar untuk sakit. Punya peluang besar. Ada yang sakit terus-menerus, keluar masuk rumah sakit. Tapi ada yang tidak pernah sakit. Satu kali sakit langsung mati memang. Ada yang berdosa terus dan dia tahu cara bagaimana dia harus kembali. Tapi ada yang paling suci. Dia satu kali berdosa langsung parah memang. Injil membahasakan, aku berkata kepadamu, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Sehingga dirinya ada di dalam matamu dan dirimu ada di dalam matanya. Maka ada mata, tolong jangan mata-mata. Yang jadi mata-mata ini yang paling berat di dalam hidup. Hari-hari memata-matai orang. Karena itu hidup adalah tentang bagaimana saling mengingatkan, bukan bagaimana saling menyalahkan. Mungkin hari ini Anda ada dalam posisi yang paling benar, tetapi hidup terus berjalan dan pada akhirnya kita akan menemukan kembali kapan kita ada dalam situasi sulit. Karena itu seorang penulis dia katakan ini, Anda boleh melupakan tangan-tangan yang selalu memberikan aplaus untuk Anda ketika Anda ada di dalam kesuksesan. Setiap tangan yang memberikan aplaus ketika Anda sangat luar biasa, Anda boleh melupakan mereka. Tetapi Anda tidak boleh melupakan tangan-tangan yang selalu memberikan tangannya kepadamu ketika Anda jatuh. Yang perlu diingat itu saat Anda jatuh dan dia masih tetap ada bersama Anda. Kalau kita sukses itu semua orang, ini kampung kenalan, ini kampung keluarga. Tapi saat Anda jatuh, hanya orang-orang setia lah yang masih tetap bertahan. Karena dia tahu bahwa saya sedang bersiara menuju ke sana. Hidup adalah tentang saling mengingatkan, bukan saling menyalahkan. Hidup bagaimana kita harus saling meneguhkan, bukan saling menjatuhkan. Tuhan mengingatkan kepada kita lebih sangat istimewa bahwa mau menjadi sesuatu yang luar biasa, mau menjadi sesuatu yang spektakuler, mau menjadi sesuatu yang sangat dan terus sangat, Anda perlu waktu. Perlu waktu yang mana? Perlu waktu untuk disakiti, perlu waktu untuk ditinggalkan, perlu waktu untuk keringat, perlu waktu untuk air mata, bahkan perlu waktu untuk darah. Dan yang paling penting, perlu waktu jam terbang tinggi. Perlu diuji. Kalau jam rendah tidak bisa. Ketika kita dalam hidup ini, ketika kita tidak mampu untuk menegur seseorang dengan kasih, maka pada akhirnya kita akan meninggalkan, bahkan kita akan kehilangan dia. Jika kita menegurnya dengan kasih, Anda memperolehnya kembali, berarti Anda telah mempersiapkan diri. Ketika Anda jatuh, dia akan tetap ada pada pihaknya. Beberapa waktu yang lalu, kita membaca ada satu tulisan di Facebook, menarik ini. Itu orang ini dari TTU. Dia punya status begini. Satu orang buat salah, 10 orang marah. Satu orang buat salah, 10 orang marah. 20 orang benci, 1 NTT gosip. Satu orang buat salah, 10 orang marah, 20 orang benci, 1 NTT gosip. Karena itu mari kita menemukan cara
cara untuk mengatasi masalah. Yang pertama, cara untuk mengatasi masalah, temukan permasalahannya. Salahnya di mana? Setelah menemukan, cari solusinya. Dan yang paling penting, tidak perlu membesar-besarkan masalah. Yang berikut, lihat dari sudut pandang yang lain. Kalau memang kuku panjang, gunting kukunya, bukan potong jarinya. Kita pun kuku panjang, potong jari. Masalah lebih berat karena membesarkan masalah. Siapa yang kuku panjang, potong dia punya jari? Coba angkat tangan. Dia hanya gunting. Salah gunting, maka mata ikan. Kan terlalu sampai diisi. Injil membahasakan apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Tegur itu dengan kasih. Tegur dengan kasih itu seperti ini. Kalau orang yang mau menikah, yang lagi foto prewed begitu, kalau ada di sini yang sudah foto, itu, pokoknya senyum-senyum sah. Yang kalau itu, coba bayangkan orang yang foto prewed itu, salahnya berkali-kali. Tetapi karena dia harus begini, fotografer dia selalu ingatkan, harus ini, kamu harus senyumnya begini. Orang pergi foto prewed itu tidak baku marah. Dia salah terus, tetapi dia ulang lagi. Ini ulang, kau senyum begini, kau harus sengaja malas tahu. Foto juga ada malas tahu foto. Lu harus senyum begini, lu tidak boleh lihat lu punya suami, lu harus begini. Ini foto. Itu tegur dengan kasih, maka dia akan rubah dengan bagus. Kalau kita salah tegur, kita kehilangan dia. Coba kalau kita tegur dia, lu ini, kita pulang sudah. Tegur kalau tidak ada yang kasih, dia pulang, nanti pulang sendiri-sendiri. Pergi sama-sama, pulang sendiri-sendiri. Hasilnya bagus. Dan orang-orang yang foto, yang pertama menentukan foto itu, tukang foto juga kita harus senang. Kalau kita tidak senang tukang foto, kita tidak mungkin bawa dia. Karena nanti kita mau lihat dia juga tidak senang. Dan hidup itu seperti kamera. Mau dapat hasil yang baik, Anda harus fokus. Kalau tidak fokus, blur. Coba kita bayangkan, yang foto kita di depan ini HP ada 20. Kita mau fokus yang mana? Fokus di satu, bingung di satu. Gitu ya. Maka kalau mau foto, HP satu-satu, jangan banyak-banyak, supaya fokus. Fokus. Kalau tidak, blur. Tegur dia dengan kasih, Anda akan mendapatkannya kembali. Coba kita bayangkan, sebagaimana dalam bacaan kedua, kasih itu sederhana. Kasih itu seperti ini. Kasih itu seperti gunting. Kita ini keluar masuk di salon, gunting rambut. Jangan biarkan kasih itu berjalan seperti gunting. Meskipun rapi, tetapi dia memisahkan, dia menyatu. Tapi biarkan kasih itu berjalan seperti jarum, meskipun menusuk, tetapi dia menyatukan yang terpisah. Kasih harus begitu. Harus ingat gunting dan jarum. Kita masuk salon ini, kita gunting rambut rapi, bagus. Tapi kita pun rambut yang lain tinggal di salon. Karena dia memisahkan, yang menyatu. Hidup kita harus saling menyatukan. Kalau mau senyum, senyum. Jangan menderita dengan senyum sendiri. Santo Yohanes Maria Vianney menulis demikian. Jika Anda ingin memberikan senyuman terbaikmu, pastikan harus lahir dari kedalaman hati dan kebeningan jiwamu sendiri. Sehingga mau senyum, senyum. Kalau kita senyum dipaksakan tidak baik. Tadi malam ini misa di Papin. Di sana ada banyak pohon asam. Saya katakan pohon asam. Dia biar asam, tetapi saat orang lain makan kita telan air liur. Sudah tahu asam ya. Satu orang makan di sana kita. Itu pohon asam, buah asam, asam ini. Orang lain makan, dia telan air liur. Tapi kalau manusia muka asam,
Orang tidak telan, tapi orang pun. Maka jangan terlalu muka asam, senyum sah. Mother Teresa selalu menulis tentang senyum. Senyum adalah pesan terdekat yang langsung sampai ke hati. Kalau hidup susah ini senyum sah. Coba pulang mama senyum dan Bapak punya beban hilang semua. Tuhan mengingatkan kepada kita tentang hal yang sederhana. Jika kita saling mengasihi, maka dengan sendirinya kita telah saling mengampuni. Saling mengasihi, dengan sendirinya kita telah saling mengampuni. Hari ini mungkin kita yang paling bersalah, tetapi bukan tentang hari esok. Kita melihat di dalam kitab suci, ada banyak orang yang salah, tetapi Tuhan tidak memperhitungkan seberapa besar dosa kita, tetapi Ia memperhitungkan seberapa besar niat kita untuk kembali kepadanya. Pemazmur dan Yesaya menulis demikian, meskipun dosamu merah seperti kirmisi, aku akan merubahnya putih seperti kapas. Meskipun dosamu merah seperti sirih, aku akan merubahnya putih seperti salju. Salju. Kita ingat Petrus ya. Dosa yang paling berat itu adalah Petrus. Kenapa Petrus? Petrus ini hari-hari sama-sama dengan Yesus. Tetapi saat orang bertanya, engkau juga salah satu murid dari orang itu? Dia bilang tidak. Kita sama-sama orang tidak kenal kita ini. Itu lebih sakit. Kita sama-sama ini. Itu kau punya saudara? Tidak, saya tidak kenal dia. Ini kau teman baik dengan dia? Tidak, saya tidak kenal memang itu orang. Ini yang paling menyakitkan. Untuk kalangan Yahudi, perempuan itu kelas 2. Maka yang tanya pertama itu satu perempuan, baru seorang pembantu. Berarti di bawah kelas. Tapi Petrus katakan, saya tidak kenal dia. Ini guru ada ajar kamu setengah mati. Itu kamu ibu, bukan. Itu bukan kamu ibu. Itu mungkin dia mengajar di tempat lain. Kamu punya ibu model lain. Itu kamu punya romo, bukan. Bukan kamu romo. Kamu romo lain. Itu kelainan. Itu yang paling menyakit. Penyangkalan. Ketika kita menyangkal bahwa dia, itu kita kenal, kita menyangkal dia. Itu yang paling berat. Petrus ada dalam pihak itu, posisi itu. Tetapi Tuhan sudah katakan, sebelum jago berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan saat jago berkokok, mata mereka beradu pandang. Saat itu Petrus merasa bersalah. Dia kembali kepada Tuhan. Coba kita bayangkan, Petrus ini tidak sekolah, tapi dia paus. Petrus tidak sekolah, tapi dia paus. Kita ini sekolah, tapi ujian nyontek. Sekolah dan ujian nyontek, untuk apa sekolah? Ya. Kita mengajar. Habis itu ujian kasih soal. Kasih mengunci. Petrus tidak sekolah, tapi paus. Pemimpin tertinggi gereja universal. Paus pertama. Maka di dalam kitab suci ada kalimat ini. Allah memilih orang-orang bodoh untuk mempermalukan orang-orang pintar. Allah memilih orang-orang lemah untuk menaklukkan orang-orang kuat. Itu ketika Petrus kembali, Yesus memberikan apa? Ini dosa berat yang ini, penyangkalan 3 kali. Tetapi Petrus saat itu tidak berhenti di situ, dia kembali. Ketika dia kembali, Tuhan memberikan apa? Ini kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Akhir dari bacaan Injil hari ini. Ini Petrus kembali. Dia dapat kunci. Maka sebesar apapun dosa kita, mari kita kembali. Ketika kita kembali, kita diterima. Orang yang kedua, dari Petrus pindah lagi. Yudas.
Dosa yang berat bukan Yudas. Petrus itu yang berat. Yudas ini hanya tekanan saja. Yudas itu tekanan batin. Sebenarnya dia mau supaya bangsanya itu dibebaskan dari penjajah. Maka dengan menjual Yesus melawan, maka pada akhirnya bangsa mereka itu akan bebas. Tetapi di luar imajinasinya, pemikirannya dia jual. Dengan apa? 30 keping perak. Andaikan Yudas itu butuh uang, kenapa dia harus buang kembali uang? Berarti dia tidak butuh uang. Jadi orang yang otak sepotong itu Yudas. Otak sepotong. Yudas itu orang otak sepotong. Dia sudah jual habis. Dia tidak kembali pada Yesus. Dia pergi gantung diri. Nah, orang yang gantung diri ini juga orang otak sepotong. Yudas itu juga gantung diri. Ada satu orang di sini, di TTU ini, dia pernah gantung diri. Itu pohon setinggi itu. Ujung talinya diikat di sana, ranting yang paling besar. Ujung tali yang satu diikat di depu leher. Setelah itu dia lompat dari sana. Tali lebih panjang daripada pohon. Dia masih hidup sampai sekarang ini. Orang itu. Memang itu orang itu otak sepotong, tetapi dia punya agak panjang sedikit lah begitu. Sepanjang talinya. Sampai sekarang dia belum mati-mati kan. Kalau mau bunuh diri harus tali lebih pendek atau pohon harus lebih tinggi. Ini dia lompat dari atas mendarat di sini. Dan talinya masih panjang. Tidak perlu otak sepotong, jangan. Yudas setelah dia terima uang, Yesus ditangkap dan pada akhirnya disesat, disalibkan, dibunuh. Yudas tidak ikut bersama. Yudas dia kembali ke bait Allah dan buang kembali itu uang. Dalam Kisah Para Rasul ditulis juga, dia membeli sebidang tanah. Dia membeli sebidang tanah. Dan pada akhirnya dia jatuh. Dan tanah itu disebut sebagai Hakal Dama, tanah yang berdarah. Maka Kisah Para Rasul menulis, biarkan kemahnya sunyi dan tak berpenghuni. Artinya, biarkan kemahnya tak bertuhan. Tidak boleh otak sepotong. Nanti kita bunuh diri. Berpikir yang kita punya sih. Kita punya. Orang yang ketiga. Coba kita ingat kembali. Andaikan Yudas itu dia kembali kepada Yesus. Mungkin Yesus bisa bilang begini, ini Petrus kembali dapat kunci kerajaan surga. Yudas yang seleksi di depan. Sebelum masuk pintu surga itu Yudas yang seleksi. Tapi kan Yudas tidak kembali, bunuh diri. Tuhan ini Maha Pengasih, Pengampun. Coba kita kembali. Tuhan itu seperti apa? Dia terima kita. Orang yang ketiga, yang di samping Yesus waktu disalibkan. Dalam Injil Apokrif ada cerita ini. Ada satu orang penjahat yang paling jahat. Penjahat. Dia itu tidak memikirkan orang lain, dia hanya memikirkan apa? Dirinya sendiri. Semua orang yang lewat di situ dia bunuh. Ketika Herodes memerintahkan untuk membunuh anak-anak di Bethlehem usia 2 tahun ke bawah, Maria, Yesus, Yosef berangkat ke Mesir. Perjalanan ke Mesir mereka bertemu dengan penjahat yang paling jahat. Saat itu penjahat dengan pedangnya yang paling tajam, yang sudah membunuh banyak orang, dia katakan, berikan hartamu. Saat itu Maria memberikan bayi Yesus yang ada dalam bungkusan. Ini harta saya. Setelah dia membuka kain itu, Yesus tersenyum kepadanya dan matanya menatap tajam mata penjahat itu. Dalam hatinya yang begitu jahat langsung berubah. Dan dia katakan, selama hidup saya belum pernah melihat tatapan sebening ini dan seteduh ini.
alangkah bahagianya suatu saat nanti saya mati bersamanya di sampingnya. Penjahat itu mengembalikan Yesus kepada pelukan Maria. Maria, Yosef, dan Yesus melanjutkan perjalanannya ke Mesir. 33 tahun kemudian, penjahat itu disalibkan bersama Yesus di Golgota. Maka yang di sebelah kiri katakan, jika engkau anak Allah, selamatkanlah dirimu dan kami. Selamatkan. Tetapi dia yang pernah lihat waktu Yesus masih bayi dalam penyingkiran ke Mesir, dia katakan, memang kita selayaknya harus dihukum, tetapi orang ini tidak. Maka dalam doanya disalib dia katakan ini, Yesus, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai Raja. Yesus memberikan apa? Hari ini juga engkau ada bersama aku di Firdaus. Hari ini. Mungkin dia baru doa yang di atas salib itu. Mungkin ya. Hidupnya itu penuh dengan pembunuhan. Hidupnya itu dengan penuh rampasan, dosa. Tetapi ketika disalib dia katakan, ingatlah akan daku apabila engkau datang sebagai Raja. Tuhan tidak mengingat masa lalunya sebagai seorang pembunuh. Tuhan tidak mengingat masa lalunya sebagai seorang pemberontak, perampas, pendosa. Tetapi ia mengingat doa-doanya yang lahir dari kedalaman hatinya dan kebeningan jiwanya. Maka Yesus memberikan jawaban, hari ini juga engkau ada bersama aku di Firdaus. Hari ini. Guru yang paling kamu jengkel di sekolah, itu yang guru yang mengajarkan kepada kamu tentang kebaikan. Jadi kamu pikir sudah, kalau semua guru itu kamu jengkel, itu bagus. Ya. Karena anak sekolah sekarang ujian dia tidak lihat roster. Dia pergi lihat siapa yang mengawas. Guru siapa yang mengawas. Setelah itu dia, oh ini ibu aman. Nanti ibu ini masuk dia hanya begini dan kita bebas. Bebas untuk apa itu? Jadi kalau banyak guru yang kamu tidak suka, banyak guru yang kamu jengkel, dia sedang mengajarkan yang terbaik. Tuhan meminta kita hari ini, mari kita saling menegur dengan kasih. Tegurlah sampai jangan menghakimi. Tegurlah sampai dia merasa bahwa dia ada di pihakmu. Tegurlah bahwa dia berpikir bahwa Anda mengasihinya. Tegurlah dia bahwa Anda adalah bagian dari hidupnya. Tegurlah dia, pastikan bahwa Anda tidak boleh kehilangan dia. Mari kita saling menegur. Misalnya bapak dan mama saling menegur. Setelah itu hidup bersama. Mama biar kena pukul, mungkin sudah 20 kali, tapi tidak tinggalkan bapak. Hanya dengan mama dan bapak saya. Demikian pun sebalik. Mari kita melewati hari ini dengan riang dan gembira. Mari kita melewati hari ini dengan penuh sukacita. Tuhan tidak memperhitungkan seberapa besar dosa yang kita perbuat. Tuhan memperhitungkan seberapa besar niat kita untuk kembali kepadanya. Mari kita memiliki niat yang tulus untuk menegur seseorang dengan kasih. Mari kita memiliki niat yang bening untuk menegur seseorang untuk mendapatkannya kembali. Karena kita punya peluang untuk ditegur ketika waktunya tiba. Mari kita saling mendoakan. Mari kita saling memiliki. Anda tidak akan pernah kehilangan. Dan ingatlah selalu, tangan-tangan yang selalu ada dan memberikan tangannya untuk menarik Anda keluar dari masalah hidupmu. Bukan mereka yang selalu memberikan aplaus untuk Anda.